Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Fadliansyah selaku moderator di kelompok 9 akan mempresentasikan dari hasil kelompok 9 yaitu tentang bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasnil Husna S. Rasyad MBA sebagai dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan kepada kawan-kawan Persyabe. Pada kali ini saya akan memperkenalkan anggota saya yaitu M. Muhammad Taufik sebagai notulensi, kedua yaitu Muhammad Al-Sabri Maulana, yang ketiga yaitu Alif Akbar. Baiklah, penjelasan pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama tentang merger. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger. Dalam rangka strategi perusahaan agar skala bisnisnya menjadi meningkat. Nah, dalam merger ini ada jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada merger horizontal, konsolidasi bisnis dengan perusahaan yang beroperasi di ruang yang sama. Yang kedua, merger vertikal, yaitu penggabungan operasi dua perusahaan atau lebih yang sebenarnya beroperasi pada level berbeda dalam rantai pasokan industri. Yang ketiga adalah merger perluasan pasar, yaitu perusahaan satu bergabung dengan perusahaan merger yang memiliki produk atau jasa yang sama tetapi berjalan di pasar yang terpisah. Yang ketiga yaitu merger perluasan produk, yaitu menggabungkan perusahaan yang berbisnis dengan produk yang saling terkait dan beroperasi di pasar yang sama. Yang terakhir yaitu merger konglomerat, yaitu perusahaan digabungkan dengan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis tetapi sama sekali tidak terkait. Terdapat dua jenis merger konglomerat yaitu murni dan campuran. Selanjutnya itu latar belakang terjadinya merger. Yang pertama yaitu pertumbuhan, sinergi, peningkatan dana, meningkatkan kualitas manajemen dan teknologi, serta pertimbangan pajak. Contoh perusahaan yang bermerger yaitu ada BSI, Bank Syariah Indonesia, yang dimana merger Bank Syariah BUMN. Yang kedua ada Gojek dengan Tokopedia. Yang ketiga ada merger Indosat dengan Tri Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang akuisisi. Materi selanjutnya yaitu akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian atau seluruh saham. Perusahaan yang akan diambil alih tetap memiliki hukum tersendiri untuk pertumbuhan usaha. Nah, dari sini ada jenis-jenis akuisisi yaitu akuisisi horizontal, vertikal, dan konglomerat. Terjadinya akuisisi yaitu bertujuan untuk menemukan pasar baru, memperoleh konsumen bisnis yang diakuisisi, meningkatkan keuntungan, transfer pengetahuan dan ilmu, mendapatkan teknologi baru, dan menguatkan bisnis inti. Contoh perusahaan yang diakuisisi yaitu Twitter, BNI akuisisi Bank Mayora, dan yang terakhir yaitu Indofood akuisisi Bogasari. Nah, dari akuisisi dengan merger ada perbedaan, yaitu merger ialah korporasi ketika dua perusahaan atau lebih yang berbeda melakukan kombinasi menjadi perusahaan baru. Sedangkan akuisisi merupakan upaya satu perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 2016050046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi take over dan tender offer dan defenses. Materi yang pertama, take over, merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur, sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal atau nama lain dari akuisisi, di mana perusahaan membeli perusahaan target. Contoh take over, yang pertama take over rumah KPR, yang kedua ambil alih saham perusahaan. Tipe-tipe dalam take over, yang pertama friendly, yang kedua hostile. Latar belakang take over adalah yang pertama perusahaan yang memiliki keunikan, yang kedua produk perusahaan bagus namun dana kurang, yang ketiga perusahaan melakukan efisiensi. Materi yang kedua, tender offer dan defenses, suatu penawaran pembelian saham oleh pihak tertentu kepada pemegang saham suatu perusahaan. Pada umumnya tender offer terjadi mengikuti adanya akuisisi atas suatu perusahaan. Tender offer biasanya dilakukan pada harga lebih tinggi dari harga pasar. Defenses merupakan mekanisme dalam ketahanan di perusahaan agar perusahaan efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan keuntungan serta meminimkan kerugian.
jenis tender offer. Yang pertama tender offer sukarela, yang kedua tender offer wajib. Tujuan tender offer adalah yang pertama akuisisi perusahaan yang dilakukan oleh penawar, yang kedua perusahaan butuh dana baru, yang ketiga go privat. Kelebihan tender offer yang pertama adalah transaksi transparan, berkesempatan menguasai target, yang ketiga hasil investasi yang besar. Kekurangannya adalah harga penawaran yang dibeli lebih besar dari yang ditawarkan. Yang kedua, jika jumlah pemegang saham kurang maka harus membeli seluruh saham yang ditawarkan. Terima kasih untuk penjelasan dari Saudara Muhammad Taufik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Al-Sabri Maulana Fuadi. Untuk Saudara disilakan. Nama saya Muhammad Al-Sabri Maulana Fuadi, NIM 2016-000062. Saya akan menjelaskan divestitures dan restrukturisasi. Yang pertama yaitu divestitures, yaitu suatu pengurangan pada beberapa jenis aset dalam bentuk uang atau barang yang bisa disebut bisnis penjualan yang sudah dipunyai oleh perusahaan. Hal ini adalah bentuk kebalikan dari investasi pada suatu aset baru. Kesimpulan bahwa divestasi adalah istilah yang cenderung memiliki konotasi negatif karena kegiatan ini dilakukan dengan mengurangi beberapa jenis aset. Pertama, ada motif dalam divestasi. Beberapa bagian ada 4, yaitu divestasi dilakukan untuk keuntungan bersama. Yang kedua, melepas beban aset yang merugikan. Yang ketiga, karena adanya perubahan strategi. Yang keempat, karena agar perusahaan dapat berdiri sendiri. Adapun dampak divestasi tersebut ada 2, yaitu rebalansi pada neraca keuangan. Yang kedua, perusahaan kehilangan potensi pendapatan. Adapun tujuan divestasi tersebut ada 3, untuk normalisasi aset, mengurangi kerugian, dan efisiensi profit jangka panjang. Adapun macam-macam metodenya ada 4, yaitu direct selling, spin-off, carve-out, dan tracking stock. Adapun contoh divestasi tersebut yaitu PT Aneka Tambang dan Standard Chartered Bank. Lalu ada restrukturisasi kepemilikan. Kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Restrukturisasi dilakukan ketika membutuhkan perbaikan di dalam operasional perusahaan agar terus berkembang dan mampu bersaing. Ada bentuk restrukturisasi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang RT. Berikut bentuk-bentuk restrukturisasi. Ada 4. Yang pertama ada penggabungan, yang kedua peleburan, yang ketiga pengambil alihan, yang keempat pemisahan perseroan. Adapun alasan adanya restrukturisasi tersebut karena adanya masalah hukum, tuntutan pasar dan masalah geografis, kondisi perusahaan, hubungan. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Al-Sabri Maulana Fuadi yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif Akmal. Untuk Alif Akmal disilakan. 7. Leverage buyout. Pembelian terutang adalah akuisisi yang harga belinya dibantu oleh gabungan saham dan utang dan yang harus kas atau aset. Targetnya dipakai untuk menjamin dan melunasi utang karena utang biasanya memiliki biaya modal yang lebih rendah daripada saham. Timbal balik saham meningkat seiring peningkatan utangnya. Jenis-jenis leverage: 1. Finansial, 2. Operating, 3. Combined. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu cara solid untuk mengakses modal, alat untuk ekspansi bisnis. Kekurangannya adanya risiko tinggi, biaya bisa sangat mahal. Contoh leverage itu Hotel Hilton, PT Alexander Pertama. Terima kasih untuk Saudara Alif Akmal yang telah menjelaskan materi terakhir dari kelompok 9. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.